Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura wa yuzawwijuhum inasa wa dhukura wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala Allah aidan lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi tuzba'u anhu an sabi'i wa tuglaq wa tusamma fi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadratil mukarramun, para asatidz, para hujaj, bil khusus ahinal kiram al mahbub Ustaz Titi Supriyatna, dan para asatidz, para alim dan para ulama, para tokoh masyarakat, para bini sepuh, bil khusus para bapak jamaah majelis walimatul aqiqah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap mendapatkan karunia dengan nikmat sehat, afiat, bil khusus nikmat iman wal Islam. Bil khusus yang saya hormati dan saya cintai, keluarga besar dari Ananda Muhammad Iqbal dan Ananda Ninda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada keduanya, baik dalam rizki dan rumah tangganya, dan bil khusus kepada anak-anak dan keturunannya. Begitu juga kedua orang tuanya yang telah sukses mendidik dan merawat Ananda Iqbal dan Ananda Ninda menjadi dua orang manusia yang dapat bersatu di dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan orang-orang tuanya nanti mendapat berhak atas syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditarik oleh anak-anaknya untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita sekalian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita rezeki, baik harta, baik kesehatan, baik waktu luang, baik usaha. Allah subhanahu wa ta'ala bil khusus berikan kesabaran kepada kita untuk selalu tetap menjaga amanah dan mensyukuri apa yang menjadi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, hari ini kita datang di sini nih masih dalam rangka bulan
Sya'ban. Yang kemarin kita di pertengahan Sya'ban itu berdoa munajat kepada Allah, minta supaya kita ya dipanjangkan umur. Dalam apa? Dalam taat. Kalau yang nggak taat, jangan dipanjangin umurnya. Kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Tuh. Ya. Kita minta ditetapkan iman dan Islam. Dan kemudian kita di bulan Sya'ban ini banyak-banyak membaca salawat akan baginda Rasulullah SAW. Dan hari ini kita baca maulid. Mudah-mudahan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan pahala salawat terhadap baginda Rasulullah SAW. Ya Pak, baca salawat itu ya pekerjaan ibadah yang bahkan gak perlu tahu artinya, yang ikutin aja salawat, yaitu dia udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah bersalawat kepada mereka siapa saja yang dia bersalawat akan baginda Rasulullah SAW, satu salawat Allah balas dengan 10 salawat. Salawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya, itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ananda Iqbal dan Ananda Ninda sedang ya merayakan, sedang memberikan kabar gembira atas diterimanya nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dalam bentuk apa? Nikmat keturunan. Karena diriwayatkan bahwa ya akrimu auladakum fa inna auladakum hadiyatun minallah. Muliakanlah anak-anak kamu karena anak-anak kamu itu hadiah dari Allah. Dapat hadiah dari Allah. Hadiah ini dalam bentuk rizki, yang mana dalam ayat surah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah ya kerajaan langit dan bumi. Yahabu liman yasha'u inasa. Allah berkehendak untuk menganugerahkan kepada siapa saja keturunan dalam hal perempuan, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkehendak menganugerahkan kepada siapa saja anak keturunan laki-laki. Au yuzawwijuhum inasa wa dzukura. Dan Allah juga menggabungkan berhak kepada siapa saja yang Allah kehendaki menganugerahkan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Wa yaj'alu man yasha, dan Allah juga berkehendak menjadikan siapa saja hakiman. Hakiman itu artinya enggak punya keturunan, mandul kalau kata kita. Ini siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hadiah kepada hambanya, dia berhak Allah berikan. Salah satunya kepada siapa nih? Kepada Muhammad Iqbal dan Ninda, yang anaknya lahir kemudian kemarin di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Alhamdulillah, salah satu bagian daripada ya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak itu ketika lahir dan ditunaikan haknya oleh orang tuanya, Ananda Iqbal dan Ananda Ninda dikasih nama yang bagus, namanya Nayara Tora ya Khalisa. Mudah-mudahan anak ini dijadikan oleh Allah menjadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan anak yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian apa perintah Allah?
Ini anak adalah nikmat. Ada ayat lain berkaitan dengan nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian telaga Kautsar. Apa itu? Yaitu seperti telaga Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah diberikan nikmat, apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Setelah diberikan nikmat, maka fasalli, salatlah kamu, tunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wanhar, dan berkorbanlah. Ada yang korban di Idul Adha. Ya, biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kesetiaan seseorang, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian yang paling berat yang pernah diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau punya anak satu-satunya baru lahir, pada saat itu disuruh disembelih. Ini ujian, kemudian digantikan dengan seekor kambing yang peristiwanya selalu kita rayakan dengan peristiwa Idul Adha. Tapi ada korban yang lain yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ini sebenarnya sudah dikerjakan sejak umat-umat terdahulu. Sebelum umat dari Nabi kita Muhammad SAW berkorban, ini sudah diantaranya dulu di peristiwa, kalau kita pernah mendengar peristiwa pertama terjadinya pembunuhan antar umat manusia, peristiwa Habil dan Qabil, itu pun di sejarahnya diceritakan tentang bagaimana orang hasud akan kurban saudaranya. Diminta korban, menunjukkan kesetiaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuktikan bahwa dia, apa yang dia miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah minta, segera berikan. Gitu. Berikan yang mana? Yang terbaik yang ada pada kita. Begitu juga nih, dikasih anak, lahir anaknya perempuan, ya. Makanya kata Rasulullah, tergadai anak yang lahir dalam keadaan tergadai dengan akikahnya. Ya, tergadai di sini tidak sepenuhnya kemudian orang tua dia memenuhi, ya, berhak atas anak tersebut sebelum dia akikahkan. Akikah ini bagian daripada kurban. Kalau bukan orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ngapain sih akikah, motong hewan kurban? Oh, anaknya udah lahir, udah sehat. Ngapain keluarin duit banyak? Zaman sekarang paling murah kambing berapa? 1,5 juta ya. Itu juga kecil banget. Kecil. Nah, seorang sekarang tuh akikah nyari kambingnya yang paling irit. Ya karena imannya juga irit. Dapatnya juga ntar irit, Pak. Padahal akikah itu yang bagus mana? Yang paling bagus, karena buat anak kita, ya, karena nanti buat kita pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, udah diakikahin, dikasih nama, terus apa? Dididik. Kenapa? Ini bagian dari nikmat Allah. Kenapa? Kalau Allah mau, dan disebutkan di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi. Apa? Yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu melapangkan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Wa yaqdir, dan Allah juga yang punya kekuasaan untuk bagaimana membatasi rizki daripada hambanya. Innahu bikulli syai'in alim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui akan segala sesuatu. Allah ngasih anak, berarti Allah ini tahu bahwa kedua orang tua yang punya anak ini punya kemampuan.
Jangan zaman sekarang ini orang udah pada ketakutan Pak, belum punya anak aja udah takut ngurusin anak. Nggak ada ngelesnya. Ya Pak. Pak. Di sini yang punya anak lebih dari 3 berapa orang? Pak. Ada yang nunjuk banyak banget Pak, ada 4. Lainnya berapa? Paling banyak 3 Pak. Paling banyak 3. Punya anak 1 aja udah kepusingan. Ntar bagaimana biaya sekolahnya, ntar bagaimana ngurusin hidupnya tuh anak. Ya, padahal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan luas dan sempitnya rezeki seseorang. Kita nggak usah khawatir Pak. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan orang yang khawatir nanti anaknya bisa makan apa enggak, bisa ngasih makan apa enggak, sama aja dia nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikhawatirkan jadi murtad Pak. Hati-hati Pak. Punya anak dibatas-batasin, cuman 2, takut gak bisa makan. Kita belajar Pak, kita belajar umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam bab nikah itu dijelaskan, ya dijelaskan nikahilah bagi orang yang banyak anaknya. Dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen banyak rizkinya, bisa ngurusin anak, syukurin nih anak yang ada, rawat sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dipenuhi kewajibannya, minimal dipenuhi haknya. Apa? Dikasih nama yang bagus. Ya, kedua diajarin ilmu agama, diajarin Al-Quran, diajarin akhlak. Kemudian yang ketiga, nikahin dia kalau memang dia sudah waktunya menikah. Dengan kata lain, jaga kehormatannya, pelihara nasabnya. Maka dia akan dapatkan itu jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir. Masing-masing itu sudah ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ya, kita dianjurkan untuk akikoh Pak. Akikoh berikan yang terbaik. Kalau makasih buat Allah mah anugerah yang udah paling banyak kita nih Pak. Kita sering dibelanjain aja bini nih Pak. Kalau dibelanjain sama suaminya dikasih belanja yang terbaik, setiap hari dikasih 5 juta, itu makanan semeja penuh Pak. Yang paling enak sayuran pun dibeli sayuran yang terbaik. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih anugerah yang terbaik buat kita. Berikan apa yang Allah perintahkan, berikan yang terbaik. Maka kita akan dapatkan dengan syukur kita nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki kita ditambah oleh Allah. Ini ngasih aja hitungan. Korban akikah aja nyari kambing yang paling murah, ya, yang paling ekonomis. Padahal duitnya banyak, HP-nya sampai 7 Pak. Beli kambing 1 yang paling ekonomis. Masya mudah-mudahan Pak, dengan ini mengingatkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada kita, segera kita lakukan, segera kita tunaikan dengan sesuatu apa yang ada pada kita yang paling terbaik. Sedekah yang terbaik, akikah yang terbaik, berkurban yang terbaik. Nanti bayar zakat, kita masuk bulan Ramadan, bayar zakat yang terbaik. Ini bayar zakat aja gitu Pak, saya mau makan beras, makannya pakai yang cuma 7.000. Giliran zakat diumumin, zakat tahun ini itu nilainya beras, harga beras yang 10.000, nawar Pak. Saya mau makan yang 7.000 Pak. Masya. Nah ini Pak, kita harus biasakan ini. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, berikan apa yang menjadi panggilan, memerintahkan kepada kita, berikan apa yang menjadi perintah itu yang terbaik pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita anugerah hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa selalu memberikan apa yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kepada kita.
Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, mohon kita doakan dengan doa yang terbaik. Kita meminta dengan permintaan yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta yang terbaik namun apa yang kita lakukan bukan hal yang terbaik. Kita usahakan yang terbaik semua. Untuk anak-anak kita adalah nafkah yang terbaik. Untuk keluarga kita adalah kasih sayang yang baik, penjagaan yang baik. Makanya ada sakinah, mawaddah, warahmah, itu deh yang paling terbaik di antara yang lainnya dalam kehidupan kita berumah tangga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Salatan tunjina biha من جميع أهوال والآفات وتقضي لنا بها الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وسبحناه بسبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس وفي هذا البيت هدية منا واسلة ورحمة من مواهب بفضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومواله ثم إلى روح خصوصا المرحوم Bapak Haris Krisna Priyowi Bawabin, almarhum Sutrisna khasa, walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al fakakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar وفداء لهم من النار وإجابا وإتقا لهم من النار. يا عزيز يا غفار يا عظيم يا جبار يا حليم يا ستار ويا رب العالمين. اللهم اجعل أنندا نيرة ترى خليصة بنت محمد إقبال بجاية خاصة من عيال من عيال السلامة ويطول عمرها في طاعة الله ورسوله ويحفظها ويرعاها بالرعاية التامة ويجعلها من الصالحات العابدات القانتات الزاهدات ذاكرين الله كثيرا وذاكرات ويحفظها من شر الزمان وشر أهل الزمان. اللهم نور قلوبها بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حاجاته أننا محمد إقبال بجاهية وزوجته خاصة ومن حوائج الدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفضل يا كريم يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام والإيمان اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة المعظمة وسمع المزادي أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك يا أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأحبابنا وأزواجنا وذريتنا وجيرانا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي بكل خير ومتفضل بكل خير ومؤت بكل خير يا أرحم الراحمين. ربي دعوة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Demikian kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang salah dan bertepatan di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan, Al-Fakir saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya pada bapak-bapak sekalian yang mungkin dalam kita ya sehari-hari bergaul ada kata-kata yang salah, tingkah laku saya yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa masuk kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dan kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan terutama